A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz zalimin. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dhikril hakim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Jika pada pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa ada orang-orang yang ingkar, ada model-model manusia yang terjerumus berkenaan dengan Sayyidina Isa alaihissalam. Yang pertama mengingkari langsung dan tidak mau menganggap Nabi Isa sebagai utusan Allah. Kafir mereka. Kelompok yang kedua mengangkat Sayyidina Isa alaihissalam dengan berlebihan sehingga sampai diangkat sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dan itulah orang-orang kafir juga. Menempatkan Sayyidina Isa bukan pada tempatnya. Yang satu merendahkan, tidak mau menganggapnya sebagai Nabi, itu pun kafir. Yang satu mengangkat berlebihannya sampai derajat Tuhan, itu pun kafir. Itulah dalam ayat sebelumnya. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذِّبُهُمْ akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang beriman menempatkan Sayyidina Isa alaihissalam pada tempatnya, yaitu Sayyidina Isa alaihissalam manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah, seorang nabi dan rasul utusan Allah yang diberi oleh Allah dengan segudang kemuliaan, mukjizat, bahkan kemuliaannya adalah terus menerus hingga sampai kemuliaannya nanti ditampakkan oleh Allah di hadapan bangsa manusia dan bangsa malaikat dan makhluk semuanya. Bahkan para nabi-nabi pun tidak bisa seperti Sayyidina Isa alaihissalam, yaitu Sayyidina alaihissalam punya kemuliaan akan hadir di akhir zaman, turun kembali, dan dialah yang akan membunuh Dajjal. Dia adalah yang akan membunuh Dajjal. Dan Sayyidina Isa alaihissalam menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara para nabi-nabi terdahulu di saat mendapatkan wahyu yang memberikan kabar gembira tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad, para nabi itu berdoa, ya Allah jadikanlah aku umatnya Nabi Muhammad. Tapi Sayyidina Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit, masih hidup sampai hari ini. Kemudian nanti akan diturunkan kembali Sayyidina Isa alaihissalam sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh kalau kita membaca antara kitab Al-Quran dan kitab Injil yang sudah dirubah tentang Sayyidina Isa alaihissalam, sangat jauh dan sungguh sangat mulia Sayyidina Isa yang ada di dalam Al-Quran. Lahir dari seorang ibu yang suci, bukan ibu yang kenal dengan Yusuf, dengan seorang laki-laki pun. Akan tapi Sayyidina Isa alaihissalam bersih dari seorang ibu yang bersih, dari seorang nenek yang sangat mulia, dan pun nanti akan dimuliakan oleh Allah pada akhir zaman. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Lah yang beriman kepada Nabi Isa menempatkan pada tempatnya, lalu wa'amilus solihati, tidak cukup seperti itu, akan tapi beramal yang baik. Sehingga pada zaman Nabi SAW ada mereka umat Nabi Isa alaihissalam yang masih menempatkan Sayyidina Isa pada tempatnya. Ini ceritanya adalah mereka-mereka yang hidup pada zaman Nabi, orang-orang Nasrani yang hidup pada zaman Nabi, yang benar-benar menanti Rasulullah. Dan mereka mempercayai Sayyidina Isa sebagai Nabi dan bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Mereka lalu beramal saleh, ikrar masuk Islam, beramal saleh. Fayuwaffihim ujurahum, mereka akan mendapatkan yuwaffihim, akan Allah penuhi kepada mereka ujurahum, pahala-pahala mereka. Allahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak senang dengan orang yang berbuat zalim. Kezaliman yang sesungguhnya adalah, sebab zalim itu lawannya adil. Zalim itu adalah kebalikan daripada adil. Kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, kalau zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Makanya orang yang mengangkat Sayyidina Isa melebihi daripada kadarnya itu tidak adil.
zalim. Dan juga orang yang merendahkan Sayyidina Isa dari tempatnya, maka itu juga zalim dan tidak adil. Allah tidak senang dengan semacam itu. Begitu juga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang tidak menempatkan Nabi pada tempatnya adalah zalim, termasuk bab ini. Innallaha la yuhibbul zalimin. Nabi Muhammad adalah manusia yang agung, mulia dan dimuliakan oleh Allah. Jangan disamakan seperti manusia biasa. Hanya gara-gara pemahaman yang salah atas firman innama ana basyarun. Nabi Muhammad menyebutkan di dalam Nabi Muhammad innama ana basyarun, dikatakan innama ana basyarun dalam Al-Qur'an. Innama ana basyarun mithlukum, aku manusia seperti kalian semuanya. Sebagian orang mengatakan Nabi Muhammad manusia biasa seperti kita. Ini adalah kekurangan ajaran, meletakkan Nabi bukan pada tempatnya. Itu musibah. Itu musibah yang sangat benar, dan itu adalah besar. Itu adalah orang-orang yang zalim. Wallahu la yuhibbul zalimin. Jadi kezaliman itu bukan sekedar orang mengambil haknya orang lain, tidak menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan kalau kita kembangkan hubungan dengan sesama manusia, orang tuamu tempatkan pada tempatnya, anakmu tempatkan pada tempatnya. Dan seseorang tempatkan pada tempatnya, memahami. Orang tuamu tempatkan pada tempatnya, hormati. Dan anakmu tempatkan pada tempatnya. Artinya apa? Harus kau beri kasih sayang. Dan jika engkau melihat anakmu seorang laki-laki, tempatkan dia pada tempatnya. Fahami makna kelaki-lakian ini. Dia butuh seorang wanita. Kalau mau nikah, menikah. Seorang wanita pun begitu. Tempatkan dia pada tempatnya. Jangan kau berbuat zalim. Permudah pernikahan mereka misalnya. Itu menempatkan pada tempatnya. Karena apa? Memberikan haknya. Ulama, tempatkan pada tempatnya. Jika engkau tidak menempatkan pada tempatnya, kau tidak akan mengambil faedah atas ilmu mereka. Ini menempatkan pada tempatnya. Yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka itu adalah suatu kezaliman. Wallahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak senang dengan orang-orang yang berbuat zalim. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Itulah yang kami sebutkan. 'Alaika kepadamu wahai Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad diberi cerita tentang nabi-nabi terdahulu, tentang kisah-kisah nabi terdahulu. Ayat ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Cerita-cerita tentang kebesaran Allah, penciptaan Sayyidina, nanti akan disebutkan setelah ayat ini bagaimana Allah menciptakan Sayyidina Adam alaihissalam, menciptakan Sayyidina Isa tanpa seorang bapak, menciptakan Sayyidina Hawa tanpa seorang ibu, menciptakan Sayyidina Adam alaihissalam tanpa seorang bapak dan ibu. Ini adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikril hakim. Kalau istilah dzikril hakim adalah kisah-kisah, bisa dzikr penyebutan, kisah-kisah yang penuh dengan makna, pendidikan, ilmu. Kalau dikatakan hikmah, wa man yu'tal hikmata, yang diberi hikmah ilmu. Jadi cerita yang dibawakan oleh Allah, yang dihadirkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu semua adalah kisah-kisah yang penuh dengan ilmu. Cerita para nabi terdahulu penuh dengan ilmu, agar kita belajar. Di saat kita membaca sejarah Nabi Nabi terdahulu, termasuk apa yang selama ini dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, banyak membaca sejarahnya Nabi SAW, itu ada ilmu di dalamnya. Dzikril hakim. Baik. Jadi intinya bahwa ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah menempatkan Sayyidina Isa alaihissalam tidak pada tempatnya, dan itu adalah satu kezaliman dan akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang beriman kepada Sayyidina Isa, beriman dengan iman yang benar, bukan salah letak, salah tepat, salah tempat menempatkan, maka dia adalah orang yang selamat, dan dia akan menerima Nabi SAW, kemudian akan beramal soleh, dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh yang luar biasa untuk memberikan pemahaman kepada orang. Itu ternyata ada cara dan ada tata caranya. Tidak cukup hanya sekedar Isa itu diciptakan oleh Allah tanpa seorang bapak. Bagi mereka ini, wah, luar biasa kalau begitu. Bapaknya adalah Allah sendiri, sampai mengatakan itu. Sehingga ada Tuhan Bapa kan?
Makanya apa? Difahamkan. Mereka belum bisa difahamkan kecuali dibuatkan contoh. Orang-orang yang bingung. Inna mathala Isa. Kalau percontoh Nisa Sayyidina Isa itu, perumpamaan Sayyidina Isa itu kamatali Adam. Tidak beda dengan Sayyidina Adam. Khalaqahu min turabin. Sayyidina Adam diciptakan dari tanah. Nggak pakai bapak, nggak pakai ibu. Lah kalau Sayyidina Isa yang dilahirkan tanpa seorang bapak, kalau Sayyidina Adam alaihissalam diciptakan oleh Sayyidina Isa alaihissalam diciptakan oleh Allah tanpa seorang bapak, lalu kau anggap anak Tuhan, seolah-olah lebih pantas Adam itu dianggap Tuhan, kan begitu? Sebab kalau tanpa ayah, tanpa ibu pun selama ini tidak ada yang meyakini Adam sebagai Tuhan. Artinya apa? Cobalah paham. Jangan, itu adalah kekuasaan Allah menciptakan Sayyidina Isa tanpa seorang bapak. Jadi berikan pemahaman gitu, beri contoh. Kalau memang harus, bukan kalau memang harus, tidak boleh. Adam diciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu. Pun demikian tidak ada yang menganggap Tuhan. Akan tapi kenapa Sayyidina Isa alaihissalam di saat dilahirkan oleh ibundanya tanpa seorang bapak, diciptakan oleh Allah tanpa seorang bapak, kenapa kau bingung? Itu kuasa Allah. Jadi ada manusia yang diciptakan tanpa bapak dan ibu, ada manusia yang diciptakan tanpa bapak, ada manusia yang diciptakan tanpa ibu. Manusia yang diciptakan tanpa bapak dan ibu, Sayyidina Adam alaihissalam. Manusia yang diciptakan tanpa ibu, Sayyidina Hawa, diambilkan dari tulang rusuknya Sayyidina Adam, diciptakan tanpa ibu. Ada manusia yang diciptakan tanpa bapak, Sayyidina Isa alaihissalam. Itu yang harus kau pahami. Ini contoh. Nah, ini Islam memahamkan. Sadar atau tidak? Sebab cerita Sayyidina Adam pun ada di dalam kitab suci mereka. Mereka membaca kisah Sayyidina Adam alaihissalam, ada di dalam kitab suci mereka, disebutkan dalam kitab suci mereka. Dan ngerti itulah penciptaan Adam tanpa seorang bapak, seorang ibu. Dan penciptaan Sayyidina Hawa pun demikian. Agar berpikir, itu kamu salah. Kalau engkau menganggap Isa sebagai Tuhan, itu salah. Sebagai anak Tuhan, itu salah. Baik. Di mana? Al-haqqu min rabbika falatak thumma qala lahu kun fayakun. Adapun penciptaan Sayyidina, semuanya adalah dengan kun fayakun. Maksudnya, kalau ini istilah begini, begitu mudahnya bagi Allah untuk membuat apa saja sesuai yang Allah kehendaki. Kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Kalau Allah mengatakan jadi, lihat, yang namanya sunnatullah bisa saja tidak berlaku karena dengan kuasa Allah. Sunnatullah ini kuasa Allah. Allah dengan kuasa Allah membuat sunnatullah. Seorang suami istri, kemudian lahirlah seorang anak. Akan tetapi kalau Allah ingin melanggar sunnatullah karena Allah membuat sunnatullah, bisa saja keluarlah Sayyidina Isa tanpa seorang bapak. Anak kun fayakun. Al-haqqu min rabbika falatakum minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah. Lihat. Falatakun, janganlah aku menjadi orang yang ragu. Sudah jelas atau belum? Ini dari Allah, ilmu dari Allah, kebenaran dari Allah, ilmu dari Allah. Maka tidak usah ragu. Sayyidina Isa alaihissalam manusia utuh, seutuhnya. Dialah manusia hebat, mulia. Dan itu ciptaan dari Allah. Itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kemuliaan pada Sayyidina Isa. Dan ini semua kalau sudah dari Allah, jangan kau ragu. Itu. Walatakum minal mumtarin. Jangan engkau ragu akan kebesaran kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian insyaAllah nanti kita akan berbicara tentang faman hajjaka, tentang kisah mubahalahnya Nabi SAW di hadapan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi dan tidak beriman kepada Nabi Isa sebagai Nabi. Ini saja insyaAllah. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar dan semoga Allah memberikan kepada kita kerinduan untuk mengamalkan Al-Quran yang kita renungi saat ini. Wallahu a'lam bishawab.